Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Antik Ariesta. Video kali ini kita akan membahas tentang membuat use case diagram. Sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini. Pembuatan use case diagram pada video ini berdasarkan studi kasus PT Aplikasi Budi Luhur. Jika teman-teman belum melihat videonya, silakan langsung menuju ke video perkenalan PT Aplikasi Budi Luhur. Pembuatan use case diagram dari studi kasus PT Aplikasi Budi Luhur dibagi menjadi 10 langkah. Teman-teman dapat langsung melihat deskripsi untuk menuju ke langkah yang diinginkan. Langkah yang pertama adalah mengumpulkan sumber informasi. Bagaimana mendapatkan sumber informasi tersebut? Teman-teman dapat mencari knowledge carrier atau pembawa pengetahuan. Yang termasuk knowledge carrier adalah satu, orang yang terlibat dalam melakukan, mengoperasikan, dan mengatur proses bisnis. Kedua, pengguna dari IT system yang sama. Ketiga, customer. Keempat, partner bisnis. Kelima, domain expert. Keenam, manajemen. Yang terakhir, ketujuh adalah pengamat eksternal. Setelah mengetahui knowledge carrier, maka teman-teman dapat melakukan analisa untuk memahami proses bisnis. Teknik yang dapat dilakukan adalah seperti mengamati karyawan, berpartisipasi dalam proses bisnis, mengambil peranan, memberikan survei, melakukan wawancara, brainstorming, berdiskusi, mereview formulir, dokumen, spesifikasi, buku panduan, dan alat bantu yang sudah ada, menggambarkan struktur organisasi dan alur kerja, dan terakhir mereview chart organisasi dan deskripsi pekerjaan. Hasil langkah pertama dari studi kasus ini adalah struktur organisasi, deskripsi proses bisnis, dan juga objek bisnis. Berikut adalah hasil struktur organisasi dari langkah pertama. Pada struktur organisasi ini, yang menjadi pembahasan atau masalah yang akan kita angkat adalah dari pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek dikepalai oleh project manager. Selain struktur organisasi, pada langkah pertama juga menghasilkan deskripsi proses bisnis. Deskripsi proses bisnis ini merupakan penjelasan kegiatan yang dilakukan pada pengelolaan proyek, dari mulai memesan proyek sampai terakhir proyek selesai. Kemudian, selain dari struktur organisasi dan deskripsi proses bisnis, pada langkah pertama juga menghasilkan objek bisnis. Objek bisnis merupakan dokumen-dokumen yang terlibat dari deskripsi proses bisnis. Berdasarkan deskripsi tersebut, dihasilkan objek bisnisnya adalah pesanan melalui email atau chat, kontrak perjanjian, list task, berita acara selesai proyek, dan yang terakhir adalah laporan list proyek. Langkah pertama ini sangat penting dilakukan, jadi teman-teman harus secara detail dan secara rinci mewawancarai knowledge carrier sehingga dapat dihasilkan deskripsi proses bisnis atau dokumen atau objek bisnis yang sesuai. Langkah yang kedua adalah identifikasi potensial aktor, yaitu menentukan siapa partner dan customer yang menggunakan barang dan jasa dari sistem bisnis. Untuk dapat mengetahui aktor yang paling potensial, dapat melakukan pertanyaan berikut terhadap knowledge carrier, seperti customer mana yang merupakan customer dari sistem bisnis dan mana customer yang merupakan proses bisnis. Kemudian, yang kedua, siapakah partner eksternal dari sistem bisnis? Mana barang dan jasa yang digunakan oleh partner eksternal? Yang ketiga, posisi in-house dan unit organisasi mana yang merupakan partner dari bisnis sistem dan menggunakan barang dan jasanya. Yang terakhir yaitu pertanyaan dengan sistem bisnis eksternal mana sistem bisnis berinteraksi. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka pada studi kasus ini dihasilkan yang pertama adalah aktor customer, yaitu sesuai dengan pertanyaan customer mana yang merupakan customer dari sistem bisnis dan mana customer yang merupakan proses bisnis. Nah, saat ini customer ini merupakan customer dari sistem bisnis, yaitu yang menggunakan barang dan jasa. Selain itu juga ada aktor admin pengelolaan proyek. Hal ini dapat dari pertanyaan posisi in-house dan unit organisasi mana yang merupakan partner dari bisnis sistem dan menggunakan barang dan jasa. Jadi di sini posisi in-house-nya adalah admin pengelolaan proyek. Langkah yang ketiga adalah identifikasi business use case, yaitu menentukan barang dan jasa apa yang dapat digunakan.
Hal ini teman-teman dapat menjawab pertanyaan seperti satu, barang dan jasa apa yang disediakan untuk digunakan oleh customer. Yang kedua, barang dan jasa apa yang disediakan untuk digunakan oleh partner eksternal. Yang ketiga, barang dan jasa apa yang disediakan oleh sistem bisnis yang melibatkan supplier. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh individual aktor. Yang kelima, bagaimana dan kesempatan apa komunikasi terjadi dengan sistem bisnis lain atau partner bisnis lain. Yang keenam, kegiatan mana yang memicu aktivitas tertentu. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada langkah ketiga, maka dihasilkan bisnis use case pertama yaitu buat pesanan proyek. Kedua yaitu buat kontrak perjanjian, yang ketiga adalah buat berita acara selesai proyek. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan studi kasus yang kita bahas. Untuk proses bisnisnya adalah customer memesan proyek, maka dibuatkanlah bisnis use case buat pesanan proyek. Kemudian customer menandatangani kontrak perjanjian, maka dibuatkanlah bisnis use case buat kontrak perjanjian. Yang berikutnya adalah customer menerima berita acara selesai proyek, maka dibuatkanlah bisnis use case buat berita acara selesai proyek. Langkah yang keempat adalah menghubungkan bisnis use case siapa yang dapat menggunakan barang dan jasa dari sistem bisnis. Pada langkah ini dapat menjawab pertanyaan customer atau partner bisnis mana yang memiliki kesediaan fungsionality untuk mereka. Pada langkah ini untuk sistem bisnis pengelolaan proyek, bisnis use case buat pesanan proyek, buat kontrak perjanjian, dan buat berita acara selesai proyek dihubungkan dengan customer dan juga admin proyek, yang memang kedua aktor ini merupakan menggunakan fungsionalitas dari bisnis use case buat pesanan proyek, buat kontrak perjanjian, dan juga buat berita acara selesai proyek. Langkah yang kelima adalah menggambarkan aktor, siapa dan apa yang aktor wakilkan. Pada langkah ini dapat menjawab pertanyaan bagaimana aktor dapat dideskripsikan lebih lanjut. Di sini teman-teman dapat membuatkan fungsi dan tugas untuk masing-masing aktor agar lebih jelas peranannya. Untuk studi kasus ini tidak dibuatkan. Berikutnya adalah langkah yang keenam, yaitu mencari lebih lanjut bisnis use case. Hal lain apa yang harus diselesaikan? Pada langkah ini dapat menjawab pertanyaan, apakah ada hal apapun yang harus diselesaikan pada suatu titik sebelumnya, sebelum menilai fungsionalitas tertentu. Yang kedua, apakah ada hal apapun yang harus diselesaikan pada satu titik setelahnya, setelah melakukan bisnis use case tertentu. Yang ketiga, apakah ada hal apapun yang harus diselesaikan jika tidak ada orang yang melakukan bisnis use case tertentu. Berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut pada langkah 6, maka di sini ditambahkan satu buah bisnis use case yaitu buat list task yang merupakan bisnis use case yang harus diselesaikan sebelum membuat berita acara selesai proyek atau harus diselesaikan setelah membuat kontrak perjanjian. Begitu pula juga ditambahkan satu buah bisnis use case yaitu buat laporan list proyek. Di sini bisnis use case ini harus diselesaikan setelah buat berita acara selesai proyek sehingga dapat mengetahui proyek apa saja yang sudah selesai atau proyek apa saja yang masih belum selesai. Selain itu juga ditambahkan entry data master. Bisnis use case ini ditambahkan untuk dilakukan sebelum melakukan bisnis use case buat pesanan proyek untuk mengetahui customer mana yang memesan proyek tersebut. Kemudian juga ditambahkan entry data master jenis proyek. Di sini juga digunakan untuk mengetahui jenis proyek apa yang dipesan oleh customer. Berikutnya adalah entry data master anggota tim. Di sini digunakan untuk mengetahui anggota tim mana yang mengerjakan proyek tersebut. Untuk bisnis use case buat list task yang menggunakan adalah admin pengelola proyek yang merupakan posisi in-house dari pengelolaan proyek dan juga manajer proyek yang merupakan eksternal dari bisnis sistem pengelolaan proyek. Kemudian untuk buat laporan list proyek juga di sini aktornya yang menggunakan adalah admin pengelola proyek dan juga manajer proyek. Halnya juga sama untuk entry data master anggota tim dan juga entry data master jenis proyek. Yang menggunakan adalah admin pengelola proyek yang merupakan aktor in-house dari pengelolaan proyek
Kemudian manajer proyek yang merupakan bagian eksternal dari pengelolaan proyek. Berikutnya adalah langkah yang ketujuh, mengubah bisnis use case apakah yang seharusnya dimasukkan ke dalam bisnis use case. Pada langkah ini dapat menjawab pertanyaan apakah bisnis use case terdiri dari urutan terkait tingkah laku dari interaksi yang saling memiliki sebuah urutan interaksi. Atau yang kedua, berapa banyak aktor yang terlibat pada bisnis use case. Yang ketiga, apakah bisnis use case menyampaikan barang dan jasa yang nyata dan relevan. Kemudian yang keempat, apakah bisnis use case tidak pernah dilakukan sendiri, tetapi selalu dalam urutan kombinasi dengan bisnis use case lain. Yang kelima, apakah bisnis use case dimulai oleh aktor? Hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menjadikan penggabungan atau pemecahan dari bisnis use case. Pada studi kasus ini tidak ada use case yang digabungkan atau dipecah. Langkah yang ke-8 yaitu dokumentasi bisnis use case. Apa yang terjadi dalam bisnis use case? Pada langkah ini dapat dibuat dalam bentuk activity diagram atau sequence diagram. Teman-teman dapat melihat video membuat activity diagram eksternal dan juga video membuat sequence diagram. Berikutnya adalah langkah ke-9. Model relationship antara bisnis use case. Kegiatan apa yang dilakukan berulang kali? Pada studi kasus ini tidak ada kegiatan yang dilakukan berulang kali sehingga tidak ada use case yang menggunakan include. Berikutnya adalah langkah yang ke-10 yaitu verifikasi view apakah use case sudah benar. Di sini teman-teman dapat bertanya kepada knowledge carrier apakah semua isi yang ada dalam diagram sudah benar dan lengkap. Atau teman-teman dapat menggunakan daftar checklist use case diagram. Yang pertama adalah completeness, yaitu use case diagram sudah lengkap jika tidak ada lagi bisnis use case lebih lanjut dalam sistem. Jadi semua barang dan jasa yang tersedia untuk customer dan partner dari sistem bisnis sudah digambarkan dalam bentuk bisnis use case. Berikutnya adalah extend, yaitu semua bisnis use case yang masuk ke dalam use case diagram adalah bisnis use case nyata. Artinya bisnis use case sudah sesuai dengan definisi dari bisnis use case. Berikutnya adalah degree of detail atau tingkatan dari detail pada bisnis use case harus sesuai dengan persyaratan. Persyaratannya adalah sebuah bisnis use case mewakili tingkah laku urutan interaksi yang jelas. Sebuah bisnis use case diawali oleh aktor dan hanya memiliki sedikit aktor. Sebuah bisnis use case mewakili sebuah fungsionalitas yang nyata dan hasil yang relevan. Berikutnya adalah relationship between business use case, yaitu hubungan include harus digunakan dengan wajar. Daftar checklist berikutnya untuk use case diagram adalah naming dan describing. Nama dari bisnis use case menggambarkan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem bisnis. Pemberian nama harus sesuai dengan terminologi normal mewakili peran yang digunakan. Terakhir, untuk checklist dari use case diagram adalah aktor. Aktor pada use case diagram mewakili peran yang dilakukan oleh orang luar, organisasi, atau bisnis sistem lain selama interaksi. Sekian video kali ini tentang membuat use case diagram untuk studi kasus PT Aplikasi Budi Luhur. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana cara membuat use case diagram. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini.